Terus bidang medis, ya kan, simpulnya terurai. Kalau dalam Tibbun Nabawi konsep dasarnya apa? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, siapa yang menyembuhkan? Allah yang menyembuhkan. Tapi dalam sistem medis non Islam ini yang sudah terurai ini, andalannya siapa? Dokter andalannya. Dokter itu seolah-olah yang menentukan nasib sehat sakitnya si pasien. Si dokternya jumawa, si pasiennya bergantung sepenuhnya, gitu. Sampai muncullah dokter-dokter yang berani setelah diagnosa, aduh maaf Pak, saya punya berita buruk buat Bapak, umur Bapak tinggal 3 bulan. Ini gimana ceritanya nih, gitu, ya kan? Ya, jadi bidang medis udah nggak lagi bergantung kepada Allah penyembuhan itu, ya kan? Semua bergantung kepada apa kata dokter. Di bidang militer, ya kan, semangat berjuangnya, berperangnya itu bukan lagi menuju ihdal husnain, satu dari 2 kebaikan, ish kariman atau mut syahidan, hidup mulia di bawah naungan syariat Allah atau mati syahid, kan gitu. Tetapi semangatnya apa? Berperang itu, right or wrong is my country, mau bener mau salah gue bela negara gue, nah gitu, iya kan? Kan begitu kaedahnya, gitu. Nah ini satu persatu sudah kita lihat Pak, kita saksikan nih selama puluhan tahun semenjak 1342 Hijriah, semenjak 1924 Hijriah. Nah saat ini kita sedang menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri simpul terakhir terurai. Simpul apa? Simpul sholat. Apa kata Nabi Muhammad SAW tentang sholat? Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian menyaksikan aku sholat. Itu kalau sendirian. Kalau berjamaah, sholat berjamaahlah kalian sebagaimana kalian melihat aku dengan para sahabatku sholat berjamaah, ya dong, iya kan, otomatis dong, gitu. Masa ngelihat contohnya sholat berjamaah yang lain, gitu, bukan para sahabat, bukan Nabi, kan nggak lucu, gitu. Ya masa untuk sholat individual kita ngikutin Nabi, tapi untuk sholat berjamaah ngikutin selain Nabi, gitu. Nah ada kaidah fikih yang sudah dikenal, semua kita udah kenal Pak kaidah ini. Tapi entah kenapa sekarang kayak dilupakan kaidah ini. Apa kaidah fikih itu? Al aslu fil ibadati al hazar. Hukum asal dalam ibadah adalah terlarang, haram. Ibadah itu maksudnya apa? Ibadah mahdoh, ibadah seremonial, ritual kayak sholat itu ibadah mahdoh Pak. Kayak mengelola jenazah itu ibadah mahdoh Pak. Ya, kayak umroh, kayak haji itu ibadah mahdoh. Itu harus tidak boleh dikarang-karang, dia harus ngikutin apa adanya, ya. Maka suatu ibadah tidak disyariatkan kecuali ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, ya. Lain dengan muamalah, ya. Muamalah itu bukan ibadah. Kalau muamalah itu asal hukumnya mubah, boleh, kecuali yang dilarang. Jadi kita mau berkreativitas dalam jual beli itu silahkan, asalkan nggak ngelanggar yang dilarang. Tapi nggak ada ceritanya kreativitas dalam sholat, nggak ada. Gitu. Kita kreatif dikit lah, gitu, bikin apa hiasan-hiasan di lantainya masjid, gitu, ya kan? Hiasannya kayak main galasin, gitu. Nggak ada itu dalam Islam, nggak ada. Kata Nabi SAW, para sahabat bilang Rasulullah SAW datang kepada kami untuk mengusap bahu-bahu dan dada-dada kami. Ini sebelum sholat nih. Terus Nabi bersabda apa? La takhtalifu sufufukum fatakhallafu qulubukum. Janganlah kalian berselisih dalam saf kalian sehingga berselisihlah hati kalian. Berselisih itu maknanya 2 Pak. Janganlah saf itu nggak lurus, ya kan? Dan janganlah saf itu nggak rapat. Gitu. Saf itu mesti lurus dan rapat. Itu namanya tidak berselisih. Tapi begitu dia nggak lurus, nggak rapat, ya kan, pasti terjadi perselisihan hati. Saya nggak tahu pengalaman Anda. Kalau pengalaman saya pribadi semenjak yang sekarang diberlakukan ini Pak, ada semacam kerenggangan hubungan antara mereka yang pergi ke masjid Pak. Nggak akrab kayak dulu, gitu. Kayak apa ya? Kayak semua saling jaga. Negur kagak, apalagi salaman, gitu. Senyum kagak kelihatan, ya kan? Begini pastinya. Makanya saya sekarang Pak punya kebiasaan kalau belanja, ya kan, pakai ginian nih, ya kan? Nanti di kasir tuh, Pak saya lagi senyum loh Pak, gitu, ya kan? Karena kan kita tahu hadisnya. Senyum itu sedekah, gitu. Sementara dia nggak ngelihat kita senyum, ya kita terpaksa ngasih tahu. Nah jadi kata Nabi,
Kalau softnya itu nggak rapat, nggak lurus, apa yang terjadi? Hati berselisih, ya. Dan memang betul Pak, jadi renggang sekarang, nggak terasa akrab, nggak hangat, gitu. Malah saya perhatikan ada mereka-mereka yang habis sholat sekarang Pak, salam kanan salam kiri, langsung lipat sejadah Pak, langsung pergi. Kayak entah kenapa kayaknya nggak mau wirid lagi gitu. Dan kita kan jadi tersinggung ya, oh gue nularin penyakit nih gitu, kan? Dan sekarang banyak orang tersiksa Pak, mau sholat tuh nahan, begitu mau batuk tuh mau ditahan gitu, karena dia khawatir di mendelik nanti semua mata, gitu mendelik, lu batuk loh, ngapain lu datang ke masjid, gitu. Astagfirullah, ini suasana ukhuwah udah nggak ada Pak, suasana berjamaah udah nggak ada. Fungsi berjamaah itu apa Pak? Merapatkan hubungan hati kita satu sama lain Pak. Apalagi kata Nabi Rasulullah SAW bersabda, qimu as-sufufa wa hadhu bainal manakibi wa suddul khalal walinu bi aidi ikhwanikum. Tegakkanlah saf-saf kalian, sejajarkanlah pundak-pundak kalian, tutuplah celah-celah di antara kalian. Ya jelas-jelas Nabi memerintahkan kita tutup celah, jangan dibuka celah itu, ya kan? Wow Ustadz, pikiran cuman agama doang, kesehatan kita mesti dipikirin dong Ustadz. Ya terserah, ya kan? Yang jelas saya memikirnya apa? Ini Nabi yang ngomong gitu loh. Gitu. Nabi pasti kalah sama mereka-mereka yang punya gelar, wow, segala SP ini, SP itu, SP itu. Nggak mungkin, nggak mungkin. Nabi menganjurkan sesuatu tapi mengancam nyawa kita. Nggak mungkin, nggak mungkin. Gitu. Dan lemah lembutlah terhadap kedua tangan saudara kalian. Jadi maksudnya gini, kalau kita ngeliat ada celah nih di depan kita, soft depan nih, ya kan? Kita tahu nih celah kita masih bisa masuk situ, tapi jangan masuknya itu dengan kasar, gitu, dengan lembut, ya, karena ini tangan kanan kiri itu tangan saudaramu. Terus Nabi ngomongin soal celah lagi, dan kali ini Nabi ngomong konsekuensinya. Apa kata Nabi selanjutnya? Ya, wala tazaru furujatin lisyaitan, dan janganlah kalian biarkan celah-celah itu untuk syaitan. Jadi jelas-jelas Nabi menerangkan kalau ada celah di antara orang yang sholat berjamaah, yang nongkrong di celah itu siapa? Syaitan. Pernah ada hadis Nabi ngelihat sahabat agak berjarak sedikit aja, terus Nabi bilang, aku tadi melihat ada anak domba, setan seukuran anak domba di celah kalian, gitu. Itu celahnya segini Pak, kalau celahnya 1,5 meter Pak. Kakek domba kali, ya kan? Atau mungkin satu keluarga domba kali gitu, ya kan? Ya kan? Kakeknya, neneknya, emaknya, bapaknya, semua cucu-cucunya, ya kan? Mantu-mantunya pada ngumpul semua, gitu, ya kan? Apa kita mau Pak masjid-masjid kita lebih diramaikan setan daripada diramaikan orang beriman, ya kan? Itu pilihan pada anda, itu pilihan pada anda, gitu loh, ya. Kalau saya mah nggak mau, gitu. Makanya kalau saya sholat di tempat yang distancing sekalipun, gitu kan, saya bawa tuh anak, setidaknya ada teman satu, gitu, saya berdua dia rapet, terserah yang lain mau bagaimana, gitu. Saya nyatakan di depan Allah, ya Allah saya berusaha, saya nggak nguasain masjid ini, saya bukan yang menentukan di masjid ini, saya nggak bisa maksa, ya kan, tapi saya setidak-tidaknya menunjukkan di hadapan Allah saya tetap menjalankan sunnah Nabi, ya kan? Terus apa kata Nabi selanjutnya? Ini yang mengerikan nih. Waman wasala saffan wasalahullah, waman qata'a saffan qata'ahullah. Barang siapa menyambung saf, Allah menyambung dia. Barang siapa memutus saf, Allah memutus dia. Ngeri nggak? Nyambung putus ini urusan apa? Urusan silaturahim, urusan rahmat. Jadi merasa udah selesai nih sholat berjamaah di masjid nih, ya, pakai manhaj WHO gitu, ya kan? Terus pulang ke rumah, alhamdulillah sholat berjamaah, mudah-mudahan dirahmati Allah. Boro-boro, gitu, ya kan? Lo putus rahmat Allah atas pilihan lo sendiri, gitu. Ngerti? Ya. Jadi ini logika keimanan Pak. Saya mengajak kita semua, ayo kita berlogika keimanan Pak sebelum yang lainnya, gitu. Karena tidak mungkin ini digariskan oleh Nabi untuk menimbulkan celaka pada kita, nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Dan tadi sudah saya jelaskan, hari ini orang kafir udah putus asa mengalahkan agama kalian, artinya agama udah sempurna Pak. Kalau memang ada catatan bahwa suatu ketika di akhir zaman akan muncul situasi yang begitu mengkhawatirkan sampai perlu dirombak sholat berjamaah, itu pasti Nabi ngasih syarat itu, ngasih catatan itu pasti.
Tapi nggak ada kita temukan. Saya sebagai orang yang berusaha mendalami ilmu akhir zaman, nggak ada tuh ketemu hadis mengatakan akan tiba satu masa di mana orang sholatnya itu berjarak ya karena demi menjaga nyawanya. Gitu. Nggak saya temukan. Nggak saya temukan. Ya. Nah, yang berikutnya, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha. Mengapa kalian para sahabat-sahabatku tidak bersaf berbaris sebagaimana malaikat bersaf berbaris di depan Rabb mereka? Para sahabat bingung, nanya kan, bagaimanakah para malaikat itu berbaris di sisi Rabbnya? Kata Nabi, ya, mereka menyempurnakan saf barisan awal dan mereka menempelkan, merapatkan diri dalam saf dalam barisan. Jadi para malaikat itu berlomba berada di saf terdepan, ya, dan yang pasti saf-saf berikutnya sebagaimana saf terdepan tuh rapat nempel satu sama lain, gitu. Jadi kita umat Islam itu kalau mengerjakan sholat berjamaah sesuai sunnah Nabi SAW, sesungguhnya kita ini meniru para malaikat, Pak. Dan itu dibanggakan oleh Nabi. Dan itu harusnya menjadi kebanggaan kita, Pak. Yang sekarang sedang direnggut kebanggaan itu oleh pihak yang pengen jualan antivirus. Itu sejak tahun 80-an dia udah jual antivirus, Pak. Sekarang dia mau jual antivirus lagi. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kenapa jadi mirip ya? Kok jadi mirip nih? Yang kiri sama yang kanan nih. Padahal ini beda kaum nih, beda umat nih, Pak. Kenapa jadi mirip ya? Tuh. Sujudnya mirip, duduknya mirip, berdirinya mirip, Pak, tuh. Kok jadi mirip ya? Nah, ada yang ngasih keterangan gambar atas kaum muslimin tahun 2020. Sebelum 2020 nggak ada kaum muslimin kayak gini. Sedang yang bawah al-budhiyin, ya kan, kaum Buddha. Nah, Nabi bilang, mengapa kalian tidak bersaf sebagaimana para malaikat bersaf? Kan cakep nih. Ar-rijal begini, an-nisa begini, kan cakep tuh. Ya. Setan nggak bisa nyelip, Pak, karena nggak dikasih celah di situ. Ya. Kalau kita sholat yang berjauhan, Pak, kita ngantuk dikit, Pak, ya kan? Orang udah ruku, kita belum ruku, Pak. Tapi kalau kita bersebelahan rapat gitu, Pak, ruku kita dia ngantuk, itu langsung ikut ruku kan? Nah, kalau sendirian, ya kan, jangan-jangan. Astagfirullahaladzim, ya. Makanya ada ahli fikih sampai mengatakan, sholat yang distancing berjamaah itu, Pak, itu sholatnya sah, cuma nggak dapat pahala berjamaahnya. Jadi sama kayak sholat sendirian, Pak, gitu. Mending di rumah. Wallahu alam bisawab, ya. Itu saya pilih fikih yang rada moderat, Pak. Nah, kalau yang rada kenceng ada lagi yang bilang gini, sholat distancing itu berjamaah itu, ya kan, minimal bid'ah, maksimal nggak sah sholatnya. Gitu. Ya tinggal pilih aja mau yang mana, gitu.